Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nur Hayati dengan NIM 20030150041 dari kelas PJKRA angkatan 2020. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang diskursus makna dalam perkembangan olahraga masyarakat. Adapun yang pertama yaitu olahraga amatir dan olahraga profesional. Profesional dalam olahraga adalah olahraga dengan bayaran sebagai mata pencarian, karenanya seorang profesional tidak lagi dapat disebut bermain, akan tetapi bekerja. Ia tidak lagi berolahraga karena kesenangan untuk memperoleh uang sebagai nafkah hidupnya. Nah, meskipun demikian, tidak dapat dikatakan bahwa seorang profesional itu tidak sportif lagi jika seorang olahragawan profesional bermain kasar, licik atau curang. Ia tidak disukai oleh penonton yang membayarnya dengan membeli karcis. Olahragawan profesional demikian akan kehilangan penggemarnya. Seorang profesional tetap berusaha keras atau berjuang untuk tantangan yang dihadapinya, bahkan dengan keterampilan yang tinggi dari kegiatan fisik yang dikerjakannya. Menurut sistem negara komunis, maka gaji warga negara hendaknya sebisa mungkin sama rata. Sedangkan dengan adanya sepak bola bayaran, timbul kemungkinan beberapa pemain bisa jadi seorang kaya raya. Suatu situasi yang sedikit banyak berbaur kapitalis. Lagi pula dengan sistem transfer dalam sepak bola bayaran bisa menimbulkan unsur spekulasi, perjudian, persaingan kurang sehat dalam tawar-menawar atau apapun namanya. Sedangkan filsafat komunisme menghendaki atau rasialisme. Mereka khawatir kalau pemain-pemain terbaiknya cemburu melihat pemain-pemain negara bebas bisa menjadi kaya raya oleh seni sepak bolanya. Karena itu dicari suatu jalan untuk mencegah pemain-pemain Soviet yang merasa kurang puas. Akhirnya ditemukan suatu cara yang tepat. Pemain-pemainnya yang lebih dari modern diberi imbalan untuk kecakapannya. Mereka mendapatkan bukan dari klub profesional, melainkan dari negara antar dalam jumlah kontan, beberapa rumah, mobil, atau tambahan gaji bulanan. Inilah yang disebut meteorisme. Mereka selaku pegawai negeri istimewa tetap amatir sebab tidak digaji oleh klub dan tidak diperjualbelikan atau ditransfer. Kedua, olahraga prestasi dan olahraga kesehatan yang terbagi dari dua, yaitu olahraga prestasi. Prestasi olahraga di dunia semakin menunjukkan kemajuan yang dramatis di tahun-tahun kebelakang. Hasil evaluasi dan analisis mengenai juara-juara dunia menunjukkan bahwa atlet-atlet yang mampu menghasilkan prestasi yang intensif hanyalah atlet-atlet yang memiliki sifat yang prima, menguasai teknik yang sempurna, memiliki karakteristik psikologis dan moral yang diperlukan oleh cabang olahraga yang ditekuninya, cocok untuk cabang olahraga yang dilakukannya, dan sudah berpengalaman berlatih dan bertanding bertahun-tahun. Beberapa kendala yang biasa kita jumpai dalam olahraga prestasi dan yang sudah sering menjadi isu nasional adalah: pertama, masalah manajemen keolahragaan nasional. Kedua, organisasi induk olahraga belum melaksanakan program pembinaan jangka panjang secara konsisten dan berkesinambungan. Ketiga, penerapan dan pendekatan ilmiah dan teknologi dalam olahraga masih terbatas. Keempat, adanya kesenjangan yang cukup lebar antara pemain-pemain kader dalam kemampuan dan prestasinya.
Kelima, sistem pemaduan bakat selama ini dilakukan secara alamiah. Terasa kurang memperhatikan hasil yang memadai. Dan keenam, kelemahan proses pembinaan di tingkat dasar atau pemula. Potensi nasional adalah potensi massa. Apabila kita mempertimbangkan kemanfaatan olahraga bagi pembangunan nasional, maka menjadi kewajiban bagi kita semua untuk membinanya secara sadar dan terarah menuju kepada masa bangsa Indonesia seluruhnya. Di latar lampu sering orang membicarakan soal permasalahan gerakan olahraga. Banyak usaha-usaha ke arah itu lebih dimulai dan dilaksanakan. Jutaan rupiah telah dikeluarkan untuk pekan olahraga, untuk mendirikan pusat-pusat olahraga. Namun hasilnya sebagai pembina, potensi nasional belum atau tidak nampak, karena usaha-usaha itu belum merupakan usaha massal. Pembinaan olahraga prestasi sekarang bukan pembinaan potensi nasional, dengan tidak mengurangi penghargaan pada segala usaha dan jerih payah yang telah diperlihatkan oleh beberapa instansi, pemerintah maupun swasta, dan pengorbanan yang telah diberikan. Namun selama usaha-usaha itu belum ditujukan pada pembinaan mereka yang dipilih dari seleksi setempat, sekali lagi semata-mata dari mereka yang berkesempatan dan melatih diri, maka hasilnya selalu hanya merupakan hasil perorangan. POM sebenarnya hanya merupakan mercusuar yang memamerkan kepada dunia luar potensi yang gilang gemilang dari beberapa perorangan yang berdiri di atas dasar bangsa yang telah mempunyai potensi yang rendah. Akibat daripada kurangnya permasalahan olahraga tidak jarang didengar kurangnya bibit atlet. Kepergian seorang juara tidak jarang menimbulkan heboh, seolah-olah ia hanya satu-satunya orang yang dapat diandalkan, satu-satunya yang dapat mempertahankan kehormatan negara. Prestasi sebagai atlet pendorong. Setiap orang ingin melebihi orang lain. Sifat naluri ini yang terdapat pada tiap orang yang sehat adalah tenaga pendorong yang menyebabkan ia belajar, berlatih untuk mencapai prestasi yang mendapatkannya pada tingkat lebih tinggi daripada orang lain. Sifat yang sehat harus dibina dan dihargai agar tetap jadi pendorong, tempat pemujaan-pemujaan yang dapat merusaknya. Yang kedua, olahraga kesehatan. Perkembangan olahraga di sekolah dan perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat berkaitan erat dengan perkembangan olahraga kesehatan di Indonesia. Istilah-istilah olahraga kesehatan menjadi populer sejak tahun 1980. Namun olahraga kesehatan sudah dikenal sejak 50 tahun yang lalu, khususnya sejak zaman Jepang dengan memperkenalkan Taekwondo, yang merupakan olahraga massal bagi murid-murid sekolah. Dalam perjalanan selanjutnya, olahraga kesehatan mengalami pasang surut mengikuti arah dan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam hal olahraga dan juga mengikuti perkembangan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sebelum tahun 1945, yaitu pada zaman Jepang, setiap pagi murid-murid sekolah mendapat acara kegiatan jasmani massal yang disebut kesehatan. Dalam perjalanan waktu selanjutnya, olahraga kesehatan di sekolah mengalami pasang surut dan keadaan surut yang terbesar pada masa olahraga yaitu tahun 1961 sampai 1966. Pada saat itu, kegiatan olahraga di sekolah lebih diarahkan kepada olahraga prestasi, sesuai dengan kebijakan pemerintah pada waktu itu dengan diadakannya lembaga departemen olahraga. Adapun secara umum, ciri olahraga kesehatan adalah: pertama, massal. Artinya olahraga kesehatan dapat diikuti sejumlah besar orang secara serentak. Kedua, mudah. Artinya gerakan olahraga kesehatan mudah diikuti dan dapat dilakukan dengan baik oleh anak-anak, dewasa maupun manula. 3. Murah.
artinya tidak memerlukan peralatan maupun ruangan khusus untuk pelaksanaannya. Keempat, meriah, artinya dapat membangkitkan suasana santai dan gembira, bebas stres, dan memungkinkan silaturahmi yang lebih baik. 5. Manfaat dan aman, artinya manfaat dapat dirasakan baik lahir maupun batin serta kecil kemungkinan terjadinya cedera. Apabila masyarakat telah mengetahui dan merasakan dampak dari olahraga kesehatan yang dilakukan secara rutin, maka perlu diupayakan menjadi bagian pendidikan hidup sehat yang perlu dikembangkan di masyarakat luas. Dan pada akhirnya peningkatan kebugaran jasmani yang menjadi dasar pemeliharaan kesehatan. Adapun produktivitas kerja dan prestasi olahraga pada dasarnya dapat dilaksanakan dengan cara antara lain. Pertama, menyebarluaskan kesadaran pada masyarakat tentang peran dan pentingnya membina kesegaran jasmani. Kedua, menciptakan suasana yang kondusif untuk pengembangan kesegaran jasmani seperti penempatan persyaratan kesegaran jasmani pada sekolah-sekolah, pekerjaan, kenaikan pangkat, dan lain-lain. Ketiga, mengembangkan sarana dan prasarana yang memudahkan masyarakat melakukan latihan secara teratur atau rasio penduduk dan sarana olahraga umum. Keempat, mengembangkan ketenangan yang menunjang upaya kesegaran jasmani seperti pelatih, instruktur, guru olahraga, dokter, dan para medis, dan sebagainya. Tenaga-tenaga tersebut perlu dikembangkan secara sistematis. Kelima, pemberian penghargaan terhadap mereka yang tidak memiliki kemampuan fisik yang terbina baik. Keenam, pengembangan produk legislasi yang menjaga agar tidak terjadi malpraktik dalam proses berlatih. Mungkin sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.